Halo para pemirsa podcast Pater Koma dengan judul Andaluri Digs Knowledge. Andaluri mencari ilmu pengetahuan. Hari ini saya ingin mengajak tamu saya yang istimewa dari SMA Katolik Andaluri yang sedang bercita-cita untuk menjadi seorang tentara, seorang prajurit supaya dia bisa membela negara kita dan juga negeri kita. Anda ingin tahu lebih jauh siapa dia? Saya akan mengundang tamu saya yang luar biasa ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pater. Boleh kita cek corona dulu? Nah, ini tamu saya, kalau Anda lihat dia badannya mantap nih. Tingginya bagus, posturnya bagus. Ini anak produk dari Asrama Pewarta Injil Redemptoris sekaligus SMA Katolik Andaluri. Boleh saya minta Anda memperkenalkan dirimu, siapa namamu, tinggal di mana saat ini, dan nanti kalau sudah tamat mau kemana? Terima kasih, Pater. Perkenalkan, nama lengkap saya Nicephorus Charles Amaholo, biasa dipanggil Neis. Saya berasal dari Sumba, tinggal di SBD, yaitu di Elopada kilometer 10. Elopada kilometer 10 itu dekat Wano Gaspar ya? Iya, Wano Gaspar. Oke, Neis. Kalau boleh Pater tanya, kamu kemarin SMP-nya di mana? SMP Negeri 6 Bebewat Timur. SMP Negeri 6 Bebewat Timur. Ya. Kenapa kemudian Neis ingin belajar di SMA Katolik Andaluri? Karena cara belajarnya sangat bagus dan ingin memiliki teman yang lebih banyak lagi. Lebih banyak kan juga di Wijaya kan ada. Kenapa dia? Saya tahu di Andaluri itu kan siswa-siswinya berasal dari 4 kabupaten, dari SPD, dari Sumba Barat, dari Sumba Tengah, juga Sumba Timur. Ya. Di tempat lain belum tentu. Ya. Kan itu bedanya Andaluri. Jadi anak-anak datang dari aneka macam kabupaten dan juga wilayah daerah. Neis, saya dengar-dengar Neis ini kok bercita-cita untuk menjadi prajurit. Ada apa di balik pikiranmu? Karena dari kecil saya sudah senang memang, karena ingin menjadi anggota yang lelaki yang sejati untuk ingin berjuang. Menjadi lelaki yang sejati supaya bisa menjaga negara. Menjaga negara. Kau pikir Pater Koma tidak sejati? Saya kan juga bisa menjaga negara, tapi mantap, orang seperti ini punya mimpi besar menjadi prajurit supaya dia bisa membela, menjaga bangsa dan negara. Kamu yakin modalmu ada supaya kamu bisa menjadi tentara? Kemarin nulis sudah tamat ujiannya? Ya. Sudah ikut ujiannya? Sudah. Lalu sudah lulus? Sudah. Kamu menemukan waktu kamu membuat ujian online kemarin, Nelis ada di mana? Di Sumba Barat. Di rumah? Ya, di rumah. Kamu punya kesulitan dengan jaringan dan internet di sana? Punya kesulitan. Lalu waktu mengerjakan ujian lancar? Kadang lancar, kadang tidak. Kadang lancar, kadang tidak. Tapi akhirnya bisa selesai semuanya? Bisa. Dan akhirnya Nelis kemudian ketika diinfokan akan mendapatkan berita kelulusan, kamu kemarin terima lewat online atau offline? Online. Online. Iya. Online. Orang pertama yang dapat berita itu kamu atau bapak atau mama? Saya duluan. Langsung ke nomormu? Iya. Dari sekolah ditujukan langsung ke nomornya? Nomornya saya, lalu saya kirim ke orang tua. Oke. Kemudian waktu kamu tahu kamu lulus, kamu langsung ke sini? Iya, langsung ke sini. Kamu ke Padita, ke Asrama Padita. Untuk apa waktu itu kamu ke sini? Untuk urus dokumen-dokumen semua atau untuk urus dokumen? Selain itu bersalam kepada pater dan guru-guru yang sudah mendidik selama ini. Selama ini. Lalu waktu Nelis di sini, Nelis di sini ada beberapa hari terakhir ini. Kemarin kamu sempat juga mengurus dokumen, semuanya sudah beres? Atau ada yang belum beres? Ada yang belum beres. Apa itu? Hanya ijazah SD. SD yang bermasalah itu. Kamu sudah lacak supaya kamu bisa dapatkan itu? Sementara dilacak. Karena kalau kamu tidak punya dokumen itu, kamu tidak bakal menjadi tentara. Iya. Ijazah SD harus ada, ijazah SMP, SMA. Iya. Supaya kamu bisa dapat syarat yang lengkap sehingga bisa melamar menjadi tentara. Iya.
Nis, kamu kemarin waktu kita mulai belajar online sejak tahun kemarin, Iya, disuruh kamu belajar di rumah. iya disuruh belajar di rumah. Apakah saat di rumah itu kamu punya kesulitan, tantangan di sana? Kamu bisa ikuti irama seperti di sekolah dan juga mengikuti pelajaran secara normal? Apa yang kamu alami? Sebenarnya tidak terlalu asik sih, karena di rumah dan di sekolah itu beda. Bedanya di mana? Bedanya kalau di sekolah kita bertemu dengan langsung dengan guru, kita bisa lebih berbincang lebih banyak lagi daripada kita online, tapi kita tidak bertatap muka. Sehingga banyak hal yang kamu tidak mengerti. Iya, Waktu Nis mulai mengikuti pola belajar online ini, kamu menemukan ada beberapa mata pelajaran yang sulit buat kamu. Seperti apa? Pelajaran sulit yang kamu butuh guru. terutama dan yang utama itu fisika, Kamu dari jurusan MIA atau jurusan IPS? IPS, Itu fisika LPM ya. LPM. Lintas peminatan. Lalu waktu kamu menemukan kesulitan pelajaran ini, kamu punya usaha tuh apa? Kontak gurunya, kamu cari buku, cari internet tuh apa? Cari internet, kadang tanya guru juga. Kalau Apakah nih sebagian besar waktu lebih suka mencari di internet atau lebih suka baca buku? lebih suka cari di internet Kenapa itu? karena dia lebih gampang. Kamu yakin semua dari internet itu benar? Tidak juga, karena ini, ketika kita memberi saran langsung Diberikan jawaban. Ya. Halo Google, tolong kasih saya jawaban pertanyaan tentang Nis yang mau menjadi tentara. Apa itu tentara? Dia kasih jawaban. tidak. Ya kan sama di asrama di bawah juga sama di mana-mana. Saya kemarin juga tanya, ternyata Google ini banyak menolongnya. Tapi yang penting anak-anak semua bisa mencari tahu apakah ini benar, apakah ini salah. Karena tidak semua yang disajikan di Google itu benar. Google itu kan bukan manusia. Itu hanyalah alat supaya kita bisa mencari informasi dan pengetahuan. Baik Nis, kamu nanti sudah yakin akan menjadi tentara? Yakin. Apakah ada kesulitan secara fisikmu? Kamu maco begini? Yakin tubuhmu sehat semua? Yakin. Kamu punya kesukaan apa persiapan untuk menjadi tentara ini? Persiapan fisikmu biasanya kamu lakukan apa? Biasa saya kalau sore saya lari. Lari seberapa jauh? Biasanya 3 kilo. 3 kilo. Lalu dalam hal makanan apa yang kamu makan? Biasanya nasi, tidak seperti dulu lagi yang Dulu banyak ya, karena nasi itu bisa membuat orang gemuk, membuat orang punya perut cepat naik kan? Iya, dan menambah berat badan kalau makan banyak. Sekarang kamu beratnya berapa? Waktu itu pertama kali saya timbang 65. 65. Nah, syarat untuk menjadi tentara itu berat badan maksimal berapa, minimal berapa? Dia sesuai dengan berat badan, sesuai dengan tinggi badan. Tinggimu berapa? Tinggi badan saya 64. 64. Lalu dia punya berat atas berapa? Harus di bawah 60. Sekarang kamu berapa? Sekarang berat saya sudah 60, turun 2 kilo. Berarti 58. 62 kilo sekarang. 62. Masih 2 lagi kamu harus kejar. Lebih ramping lagi, jangan-jangan jadi tentara tidak bisa lari kena tembak di Irian Jaya sana. Sekarang kamu di puncak Irian Jaya itu banyak KKB, kelompok kriminal bersenjata, di mana sekarang tentara pasukan angkatan darat itu mengirim Kopassus, komando pasukan khusus untuk memberantas KKB di sana di Kabupaten Puncak di Irian Jaya. Kamu tahu itu? Ya, sering nonton di. Seandainya kamu jadi tentara, kamu siap untuk dikirim ke sana? Siap. Demi negara, demi istri dan anak. Nanti kalau nanti tesnya oke semua, kamu kira-kira bermimpi akan bekerja di mana? Di mana saja ditempatkan saya kerja. Di mana saja? Disuruh ke Irian Jaya siap? Siap. Dikirim ke Amerika siap? Siap. Kan ada pasukan kerjasama internasional. Ya.
Di sana kamu bisa diberikan tugas untuk menjaga negara dan juga menjaga keamanan dunia. Siap. Nah, waktu Neis kemarin di SMA Andaluri, saya dengar-dengar kamu pernah berpikir untuk menjadi pastor. Iya, pernah. Waktu Itu pikiranmu atau pikiran mama? pikiran mama. Lalu berpengaruh pada Neis. Ya. Lalu akhirnya setelah selesai kelas 3 kamu kok pindah pikiranmu itu menjadi tentara? Karena kalau kita belum siap lalu masuk ke pastor sama saja. Sama saja. Iya. Sedangkan mau jadi tentara kamu siap. Iya. Nah, berarti di situ kamu yakin bahwa kalau cita-cita itu datang dari luar kan tidak membuat kamu senang. Iya. Tapi kalau lahir dari hati sendiri itu kamu akan menjalani apapun resikonya. Seandainya waktu kamu tes nanti kamu terlulus, kamu kemana? Berjuang lagi Berjuang lagi. sampai bisa. Kalau akhirnya juga tidak bisa, kamu punya alternatif pilihan untuk mencari pekerjaan untuk dapat profesi seperti apa? Lanjut kuliah. Lanjut kuliah. Iya. Masih punya adik dari bawah? Masih satu orang Di mana dia sekarang? di Jawa Barat. Dia nanti bakal SMA di sini. Andaluri. Tidak di sana. Di sana. Di, Kamu punya 2 orang. ada 4 orang. Berapa putra, berapa putri? 3 putra, 1 putri. 3 putra, 1 putri. 1 jadi tentara, 1-nya jadi anggota DPR, 1-nya jadi pater. Siap itu? Sebagai penggantinya Neis. Oh, kakak semua ada kuliah. Sudah kuliah? Iya, sudah kuliah. Wow. Dia sekarang semester berapa? Yang satu sudah selesai hanya sambung ners 1 tahun. Oke. Yang kedua mau masuk semester 7 sudah. Kenapa kamu tidak suka kuliah? Lebih suka menjadi tentara? Pernah berpikir untuk kuliah selanjut? Ya, pernah berpikir seperti itu, tapi ini papa mama bilang lebih bagus nanti ikut tes dulu baru kalau misalnya Gagal? misalnya lolos nanti bertambah. Baru tambah kuliah Lolos lagi? tidak lolos tetap kuliah. Itu mantap. Lolos tidak lolos tetap kuliah, itu janji orang tua. Ya. Supaya menjadi tentara jangan pangkatnya rendah. Ya. Kalau tentara tapi pangkatnya S2 itu posisinya bagus. Tentara yang cerdas yang bisa mengatur anak buahnya itu lebih bagus. Jadi jabatannya bagus, juga bisa dipercayakan oleh pimpinan. Ya. Waktu Neis selama 3 tahun dia dulu di asrama Warta Injil. Iya. 3 tahun kan? Iya, 3. Tapi tahun terakhir ini kan kamu di rumah. Iya, di rumah. Jadi efektif hanya 2 tahun di rumah di asrama. Iya. Selama 2 tahun bagaimana kamu melihat mengalami keuntungan atau kesulitan di asrama? Coba ceritakan kesulitanmu apa di asrama ini, keuntunganmu juga apa? Pertama kesulitannya. Tantangan. Saya tidak menyebut kesulitan tapi tantangan. Tantangannya itu aturannya memang ketat. Ketat. Tidak bisa bermain keluar karena dipakai waktu. Ya. Kalau kita contoh, kalau kita minta izin di pater para staf mereka, langsung diberi memang waktu dan alasannya. Alasannya untuk apa? Alasan untuk apa? Dan di situ kita tidak bisa berbicara lama-lama di luar. Harus ingat waktu, kapan pulang. Itu kan latihan tentara itu. Iya. Lalu selanjutnya banyak juga kawan-kawan yang tidak suka dengan kita. Walaupun itu kita sudah berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, tapi mereka macam biasa-biasa saja. Biasa saja. Iya. Lalu keunggulannya itu di sini saya bisa tahu bagaimana cara belajar yang benar. Bagaimana cara belajar yang benar itu di sini. Iya. Kamu dibantu oleh frater, oleh para pater di sini kan? Iya.
Ini selain itu cara berdoa makan, sebelum makan dan sesudah Sudah makan. Dan setiap pagi kan ada misa. Iya. Di sini saya juga baru terkesan sekali karena setiap hari itu misa, kadang ibadah. Dan di tempat sini saya juga bisa tahu bahwa musik itu bagaimana cara untuk Bermain musik. mengelolanya itu dengan baik, bermain dengan yang baik. Kalau di luar hanya asal main. Asal main saja. Siapa yang biasanya latih kamu di sini? Pater Dandi. Pater Dandi dulu biasanya frater. Frater. Ya. Yang sudah ke Jogja ya? Iya, frater Eri. Pater Eri. Iya. Oke, Nis. Berarti kamu di sini ditantang sekaligus juga kamu betul-betul dibentuk ya? Iya. Supaya kamu menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas saja, tapi juga punya karakter yang baik, dan kamu karena itu punya satu potensi, satu modal untuk bisa menjadi tentara. Kamu rasa ketika dibentuk di asrama ini, kamu minimal sudah punya tingkat kedisiplinan yang tinggi, kedisiplinan diri yang tinggi. Iya. Karena kalau di luar kamu susah. Tentara itu disuruh jalan-jalan dari pagi sampai malam diatur. Iya. Ya kan? Iya. Kamu rasa itu ada keuntungan buat kamu? Ada. Yakin? Yakin dan senang karena sudah belajar disiplin waktu. Walaupun selama ini ada kesalahan-kesalahan yang dibuat, tapi saya juga bersyukur walaupun dengan kesalahan itu Pater bisa merubah saya dengan jalan yang benar. Bisa merubah kamu dan jalan yang benar. Ya. Kemarin kamu dengar berita itu bahwa di sekolah kita ada yang tidak lulus. Ada yang tidak lulus. Ada. Berapa orang tuh? 4 orang. 4 orang. Ya. Dan semuanya dari jurusan IPS. 4 dari 4 IPS, 1 dari 3 IPS, 3 IPS, 1 dari MIA IPA. Kamu tahu kenapa mereka bisa tidak lulus? Kira-kira kamu punya pemikiran kenapa itu? Kalau saya pemikiran, kayaknya mereka tidak mengikuti ujian. Selain itu tidak ikut ujian. Selain itu tidak melengkapi tugas-tugas yang guru beri. Jadi salah sendiri. Iya. Karena dengan cara seperti itu kan kamu tidak punya satu modal untuk dikatakan lolos atau lulus. Lulus itu sama dengan lolos. Iya. Karena kamu sudah melewati tahap akademik yang bisa membuat kamu dinyatakan lolos atau selesai belajar pada tingkat SMA. Iya. Jadi sebetulnya kalau mereka dikatakan tidak lulus itu bukan karena salah guru. Iya. Artinya itu karena mereka belum mencapai syarat ketuntasan. Jadi belajar lagi. Iya. Itu bukan berarti kan kita tidak membuat anak tidak lulus, tapi anaknya tidak membuat dirinya tidak lulus. Benar. Sehingga di Andaluri itu tidak ada pengecualian. Kalau kamu belum memenuhi syarat ketuntasan, kamu tinggal ulang, belajar lagi atau ulang lagi supaya pengetahuanmu cukup dan dinyatakan kamu tuntas. Kalau ke depan ini kan kamu nanti misalkan menjadi tentara, kamu betul-betul akan menjadi prajurit yang siap membela negara. Iya, siap. Kapanpun dan dalam situasi apapun. Iya. Siap meninggalkan orang tua. Siap. Itu lebih hebat jadi menjadi pater. Bedanya kalau kamu jadi tentara kamu menikah, kami tidak. Kami tidak menikah, kami juga menjadi tentara. Tentara untuk Allah, untuk mewartakan Injil. Tapi kalau orang menjadi tentara, dia memberikan dirinya total untuk negara, tapi dia juga boleh menikah. Iya. Kedepan ini kan negara kita kan mengalami ancaman yang serius. Sekarang ini kita masih punya ancaman pandemi. Waktu selama pandemi ini kamu buat apa saja yang bisa membuat kamu terlindungi dari corona di rumah? Lebih banyak ini mengkonsumsi makanan yang panas. Panas? Ya, tidak terlalu panas, ya hangat, supaya dengan air hangat. Selain itu lari, berolahraga. Panas lari. Ringan. Ya jangan lupa makan Ya. buah, makan sayuran, karena itu kan asupan vitamin untuk tubuh kita. Nah kalau saya boleh tanya lagi Nes, nanti kamu kira-kira kamu mau bilang apa kepada adik-adikmu kelas 10-11 nanti yang tinggal di
API ini kalau situasinya normal? Kamu bilang apa ke mereka? Supaya senang di sini, aman, belajar dan berdoa yang bagus di sini. Kamu punya usulan apa buat mereka? Usulan saja kepada mereka yang saya berikan kepada mereka yaitu jadilah orang yang sabar, ikuti saja peraturan yang ada dan nanti akan terbiasa. Ikuti aturan, nanti akan terbiasa. Ya, Kenapa pun kamu tidak suka dengan aturan itu? ya, Harus ikut. Meskipun kadang-kadang kamu tidak suka dengan aturan. ya, harus tetap ikut. Apa untungnya kalau kamu ikuti aturan? Karena kalau kita mengikuti peraturan, kita bisa dilihat ternyata anak ini disiplin walaupun dia belum sepenuhnya tahu aturannya itu bagaimana. Tetapi kalau sudah melihat aturannya, oh jam ini sudah makan, jam ini sudah tidur, oh pasti dia. Iya. Kalau kamu jadi tentara, aturan nomor 1. Tidak ada negosiasi, Ya, tidak ada tawar-menawar. Aturan itu di depan. ya, Nah, kamu rasa dengan model seperti ini, kamu tinggal di asrama ini sudah selama 3 tahun, ya, kamu betul-betul dibentuk menjadi orang yang punya kemampuan, bukan saja kemampuan akademik yang baik, tapi juga punya keterampilan. ya. Kamu mau jadi tentara, keterampilanmu apa sekarang ini? Modal utamamu apa? Modal utama sebagai tentara. Kamu tidak takut peluru? Tidak, tidak, Tidak takut ditembak musuh? tidak takut. Punya modal itu? Punya. Minimal kamu punya keberanian, itu modal pertama. Ya, Jangan-jangan hanya jalan malam hari juga kamu takut? oh tidak, Siap? tidak, siap, Kalau ditantang musuh juga siap? siap. Karena itu modal pertama untuk menjadi tentara. Jadi kalau kamu menjadi mental kita dibentuk. Jadi kamu tidak hanya punya fisik yang bagus, tapi mental yang bagus dan juga otak yang bagus. Ya, Supaya jangan-jangan kamu ditembak bodoh-bodoh oleh tentara yang lain, kemudian kamu mati. ya, Itu bukan tentara yang baik. Dia berani mati karena dia punya akal cerdas, mentalnya cerdas, dan juga karakternya cerdas. Nanti kamu bakal pulang ke rumah. ya. Pulang. Kapan nanti bakal tes? Antara tanggal 20, sebenarnya sudah tanggal dari Gelombang tanggal, pertama? Iya, dari tanggal 1 Mei kemarin. Itu gelombang 1. Itu sudah ini gelombang 2. Gelombang 2. Dari SBD yang Sumba Barat itu dibuka memang dari kemudian hari, dari awal hingga pada puncak nanti bulan 6 itu jangan tergesa-gesa. Di sana tidak terlalu rumit untuk petugas-petugas di sana untuk mengecek semua menyeleksi berkas. Kamu sudah siap berkas-berkas itu, karena tinggal satu Iya, raport itu. iya. Kamu yakin raport itu ada? Saya yakin dia Kamu sudah pernah kasih ke sekolah Andaluri? tidak. Masih di rumah? Iya. Antara saya pernah saya banyak bawa fotokopinya saja ke sekolah. Berarti yang aslinya di rumah? Yang aslinya ada saya simpan, tapi tidak tahu lagi sekarang ada di mana. Mungkin keselip di buku-buku Pak. Sudah minta bantuan bapak dan mama untuk cari? Sudah. Belum dapat juga? Belum. Seandainya kamu tidak dapat dokumen itu, kamu kan bakal tidak bisa diterima. Kalau seandainya dokumen itu hilang, bisa diurus di dinas PPO. PPO langsung ke SD-nya ya, betul, supaya kamu diduplikat lagi. Iya. Oke, Nis. Kalau kamu pulang ke rumah sambil menunggu tes nanti, Iya. gelombang kedua ya. Iya. Kira-kira kamu punya prediksi kamu bakal lulus? Saya punya prediksi, saya yakin saya bisa, saya mampu. Yakin mampu? Itu penting, optimis itu penting. Jadi tentara kalau tidak optimis itu tidak boleh, itu namanya penakut. Iya. Bagian yang terakhir saya ingin Nelis tolong sampaikan sesuatu kepada guru-gurumu.
Kira-kira apa yang bisa kamu katakan kepada mereka punya jasa, mereka punya dedikasi untuk kamu selama ini? Bisa kamu katakan sesuatu buat mereka? Untuk guru-guru yang telah mengajar saya di SMA Andaluri, saya berterima kasih atas bimbingan dari guru-guru hingga saya lulus, dan saya akan kejar cita-cita saya yang saya inginkan dari hati, dan terima kasih untuk semuanya. Kira-kira Nelis punya mimpi apa? Nelis punya mimpi apa untuk SMA Katolik Andaluri ke depan? Mimpi dari saya ini Kamu ingin Andaluri seperti apa? ingin seperti menjadi anak-anak yang lebih banyak ini bermotivasi, karena yang kemarin banyak anak-anak contohnya saja yang tidak lulus. Nah, saya ingin supaya kawan-kawan atau adik-adik yang di sebangku pendidikannya saya menjadi anak yang lebih belajar, lebih banyak belajar, dan mengikuti apa peraturan-peraturan di sekolah, apa yang guru katakan harus ikut, karena mau siapa lagi yang memberi kita pelajaran kalau bukan di sekolah? Diri kita sendiri ya. Kalau dari diri kita sendiri tidak siap, sama saja. Kira-kira kamu bilang apa kepada para orang tua untuk anak-anak mereka di kelas 10, 11 yang sekarang masih berjuang untuk belajar di tengah-tengah pandemi corona? Kamu bilang apa kepada bapak dan mama mereka? Di rumah. Di rumah. Pesan untuk orang tua. Pesan untuk orang tua di rumah, lebih memberi waktu untuk anak-anaknya belajar. Jangan sia-siakan, karena mereka kalau tidak disiplin waktu, mereka menggunakan waktu itu dengan sia-sia saja. Oke, baiklah para pemirsa sekalian, Nei sudah men-sharekan pengalamannya dan mimpi besarnya untuk menjadi prajurit negara kita. Kita ke depan dukung dia supaya dia betul-betul nanti dalam tesnya bisa selesai dengan baik, bisa berhasil dan bisa siap menjadi prajurit negara dalam situasi apapun dan dimanapun. Oke, Nes, terima kasih untuk podcast kita hari ini. Maju terus, pantang mundur. Tuhan memberkati. Amin. Thank you.